hari berperang, kini Iran dan Israel saling klaim kemenangan sebelum perang akhirnya dihentikan karena gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengklaim pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Benarkah perang antara Iran dan Israel sudah berakhir ataukah akan ada serangan lanjutan yang melanggar gencatan senjata? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. You guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari. Warga Iran berkumpul di kota Teheran untuk merayakan berakhirnya perang yang disulut keserangan Israel pada 13 Juni. Perang berakhir setelah dilakukannya gencatan senjata kedua negara. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Pezeshkian menyatakan pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa benar-benar mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel pada perang 12 hari. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah disingkirkan ancaman bom nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב לפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Iran dan Israel sepakat lakukan gencatan senjata setelah 12 hari terlibat perang sengit. Amerika Serikat juga ikut menyerang Iran dengan targetkan 3 fasilitas nuklir Iran. Iran pun membalas serangan Amerika dengan menggempur pangkalan militer AS di Qatar sebelum akhirnya Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata. Sebelumnya 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan terjadi setelah gencatan senjata total antara Iran dan Israel digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa. Setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara reruntuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati reruntuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel.
Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Sebelumnya, kota Beersheba menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan. These guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Sebelumnya tensi panas Iran dan Amerika Serikat terus meningkat setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara mereka ke 3 situs nuklir Iran. Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, memperingatkan Amerika Serikat akan menerima balasan atas serangan yang dilakukan ke 3 situs nuklir Iran. Dalam konferensi video dengan para komandan senior Angkatan Darat, Hatami mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah melakukan kejahatan terhadap Iran sejak kemenangan revolusi Islam pada tahun 1979. Hatami mencatat bahwa operasi angkatan bersenjata Iran yang berhasil melawan rezim Israel membuat frustrasi musuh. Serangan itu memaksa Israel meminta bantuan Amerika Serikat, pihak utama yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan melibatkannya secara langsung dalam bentrokan dengan Iran. از استقلال این کشور، از تمامیت ارضی کشور، از نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور هست، با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم، اما الان برای پیروزی می‌جنگیم. Untuk membahas konflik Iran-Israel lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pengamat militer, mantan pilot F-16 TNI AU, kemudian juga ada Bapak Novel Bamukmin, Mujahid 212, ada Bapak Rabi Yakov Baruk, pemuka Yahudi Indonesia, dan juga Profesor Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Ya, silakan dia. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam. Baik, Prof. Hik, kita melihat saat ini gencatan senjata sudah dilakukan antara Iran dan juga Israel. Prof. Hik memandangnya gencatan senjata ini melambangkan perang ini sudah betul-betul selesai, ataukah kemungkinan akan ada serangan lanjutan yang melanggar gencatan senjata? Ya, kita harus tunggu untuk hal ini ya. Saya tidak bisa memprediksi, tetapi kita harus tunggu apakah ini akan merupakan gencatan senjata yang abadi terus begitu atau tidak. Tetapi kalau saya melihat dari pemberitaan tadi bahwa Iran sudah mengklaim bahwa mereka menang, demikian juga Israel mengatakan mereka menang. Jadi dengan pernyataan kemenangan ini seolah-olah perang sudah selesai. Tapi permasalahannya adalah dua negara ini sama-sama mengklaim menang. Pertanyaannya adalah apa definisi menang bagi Israel? Apa definisi menang bagi Iran? Bagi Israel, kalau saya melihat definisi menang itu adalah apabila kemampuan pengembangan senjata nuklir Iran bisa dilumpuhkan. Lalu yang kedua adalah apabila pemimpin tertinggi di Iran bisa diturunkan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai regime change. Karena ini yang diharapkan dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu dengan mengatakan bahwa perang ini bukan perang melawan rakyat Iran, tetapi terhadap pemimpin Iran.
dan mendorong agar rakyat Iran bisa melakukan perubahan terhadap kepemimpinan. Nah, sementara bagi Iran, tentu definisi menang itu adalah apabila kemampuan, katakanlah senjata nuklir yang katanya dimiliki oleh Iran itu tidak bisa dimusnahkan. Walaupun saya mendengar dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, dia mengatakan bahwa kami ini negara Non-Proliferation Treaty, kami sedang tidak mengembangkan senjata nuklir. Memang di Iran ada tenaga nuklir, tetapi tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Sehingga pertanyaannya adalah apa alasan bagi Israel untuk melakukan serangan ke Iran? Dan Iran telah mampu untuk menegasi serangan-serangan dari Israel, bahkan berhasil juga untuk menyerang balik Israel dan bisa menembus Iron Dome-nya. Yang kedua, Iran tentu akan mengatakan bahwa tidak ada regime change, tidak ada perubahan kepemimpinan dari pihak Iran. Sehingga dalam situasi seperti itu, tentu kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang unggul terhadap siapa. Namun demikian, kedua pemimpin pasti akan mengatakan bahwa saya menang, karena ini untuk memberi semangat kepada para tentaranya dan juga memastikan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya, ya, bahwa rakyat itu masih mendukung pihak pemimpin yang berseteru ini. Nah, tetapi kita tahu bahwa Presiden Trump sudah turun. Saya bingung dengan Presiden Trump karena di awal dia seolah-olah berada di belakang Israel dengan melakukan pengeboman terhadap instalasi nuklir yang diduga membangun senjata nuklir. Tetapi pada kemarin titik tertentu dia seolah-olah menjadi mediator. Ini pertanyaan kita, apakah Trump khawatir? Kenapa? Serangan yang dijanjikan oleh Iran ke Amerika Serikat sebenarnya bukan dalam bentuk serangan fisik ke pangkalan militer di Qatar, ya, tetapi serangan ini dalam bentuk juga Menteri Luar Negeri Iran datang ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, dan di sana Presiden Putin cukup mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran hukum internasional. Oleh karenanya, kalau misalnya seperti itu, berarti waktu-waktu Rusia bisa ada di belakang Iran. Dan satu lagi yang serangan yang dilakukan oleh Iran adalah wacana menutup Selat Hormuz. Nah, ini tidak hanya membuat Amerika Serikat khawatir, terutama bursanya, sehingga dia turun dan seolah-olah menghajar Donald Trump, tetapi juga membuat khawatir banyak negara, termasuk Eropa, karena 80% dari minyak itu berasal dari Arab Saudi dan harus melewati Selat Hormuz. Jadi ini merupakan pergeseran dari Presiden Trump yang tadinya berada di belakang Israel, sekarang menjadi pihak yang memediasi adanya gencatan senjata. Demikian. Baik. Kalau Pak Agung melihat gencatan senjata ini seperti apa? Apakah akan ada lanjutan atau seperti apa, singkat saja? Oke, jadi pas perang dimulai itu masing-masing memiliki objektif dan cara. Jadi objektif ini dilanjutkan dengan strategi. Untuk Israel, strateginya adalah center of gravity atau yang dianggap sebagai titik lemah Iran, yaitu pemimpinan dari garda revolusi dan juga teater nuklir Iran. Itu harus dianihilasi, akhirnya berhasil dihancurkan, banyak yang meninggal pimpinannya dan mencoba menghancurkan reaktor nuklir, tetapi masalahnya kan tidak cukup. Saat tempur itu tidak bisa membawa bom yang cukup besar, sehingga akhirnya butuh Amerika terlibat. Tapi intinya adalah Netanyahu itu ingin agar ini jadi diperbesar, Amerika terlibat, dan nanti karena dia sendiri jadi tidak populer di negerinya kan, tidak populer di dunia internasional. Jadi harus mengalihkan isu Gaza ke isu yang baru, dari isu ke isu. Tapi di sisi lain Iran memiliki center of gravity-nya adalah bagaimana dia perlawanan membela rakyat Palestina sebagai negara revolusi betul. Nah,
kita tertarik ya. Sekarang statement bukan dikeluarkan oleh panglima dari Republikan atau dari Revolution Guard atau Garda Revolusi, tapi dari Panglima Angkatan Darat Iran. Nah, ini pertama kali saya dengar. Kemudian yang kedua, tapi intinya perang itu kan ada perang perang militer, ada perang diplomasi, ada perang ekonomi dan perang informasional. Betul si Iran itu berhasil merebut dominasi di udara, keunggulan di udara, tetapi si Iran malah justru keunggulan informasi. Jadi dia menang informasi. Yang singkat saja, jadi saat ini gagallah si Amerika dan Israel untuk menyatakan bahwa ini sudah hancur nuklirnya, dan gagal membuat pernyataan bahwa rudal itu sudah tidak berfungsi, Iran tidak berdaya. Di sisi lain, Iran menunjukkan bahwa mereka masih sanggup untuk membuat Israel itu tidak sanggup bertempur sendirian minta bantuan Amerika. Justru malah itu yang sekali. Itu, ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi Pak Agung. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Pak Agung, yang menarik adalah Qatar. Qatar ini kan sebelumnya juga sempat kena apes gitu, karena pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar ini kan juga kena serang setelah Amerika menyerang Iran duluan. Nah, ini kan juga ada informasi bahwa Qatar juga sebetulnya menjadi penengah atau menjadi membantu menengahi ceasefire atau gencatan senjata ini. Seperti apa sebetulnya? Jadi dalam hubungan internasional sangat unik ya. Pada saat perang Iran-Irak tahun 81 itu Israel membantu Iran, sementara Amerika membantu Irak. Nah, itu dengan membantu senjata dan pelatihan ya. Nah, sekarang pada saat era sekarang Qatar itu menjadi tempat di mana mereka welcome Hamas, welcome Houthi, welcome Yaman pemberontak Yaman Houthi. Jadi itu ada tempat di mana semua bisa berkumpul, dan Qatar juga kalau nggak salah ada tempat Al Jazeera, dan Qatar itu juga menjadi semacam Singapura ya. Nah, di sana juga ada pangkalan udara Amerika dan juga pesawat-pesawat Amerika, tapi juga orang Iran bisa. Jadi memang Qatar itu semacam surga diplomasi di sana. Nah, kemarin juga memang sebetulnya kan Israel pengen menghentikan perang ini segera kalau sudah Amerika membantu. Kemudian si Iran juga pengen segera berhenti karena itu juga merugikan. Amerika membantu dengan masa serangan yang menurut saya adalah face flag operation, operasi yang tidak sungguh-sungguh. Dan habis itu dibalas oleh Iran, mesti sudah koordinasi dengan rudal biasa yang dengan mudah ditangkis oleh pertahanan udara Qatar. Jadi diplomasinya ini juga melibatkan menjaga nama baiknya Israel. Dia berhasil tercapai tujuannya, mission accomplished bantu Amerika. Di sini sisi lain tercapai juga tujuannya, tidak dikalahkan oleh Israel. Sementara Qatar bisa jadi pembantu yang akurat, jadi penjaga perdamaian di Timur Tengah. Jadi semua untung oleh ini. Jadi kemungkinan besar ini akan awet karena memang sudah di-organize menjadi suatu kesepakatan bahwa mereka akan menjadi perdamaian ini adalah memang kebutuhan semua orang untuk damai, karena memang sudah waktunya untuk berhenti. Jadi percuma juga dilanjutkan. Baik. Pak Novel, kan saat ini sudah selesai nih Iran sama Israel, tapi jadinya Israel fokus balik lagi untuk nyerang Gaza. Jadi seolah-olah kayak nggak kapok. Gimana, Pak Novel? Jadi kita melihat udah karakteristik Israel ini memang latar belakangnya sebagai pembangkang yang ingin menguasai dunia, termasuk Amerika juga mau dikangkangin oleh Israel. Nah, gencatan senjata ini sepertinya jauh untuk boleh dikatakan selesai, karena mereka masing-masing punya kepentingan. Walaupun Donald Trump mengklaim bahwa serangan Amerika ke Iran dan Israel juga ke Iran itu bukan karena untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sampai saat ini, karena pemerintahan yang sah sampai ini dicintai rakyatnya dan dukung rakyatnya, dan bahkan dengan apa yang Iran lakukan ini mewakili aspirasi masyarakat dunia. Karena Palestina itu di hadapan opini atau publik nasional, internasional ini mempunyai simpati yang luar biasa, dan mereka simpati, termasuk ada kemarin terakhir 1.500 daripada aktivis dari 50 negara itu melakukan
long march, melakukan march global untuk aksi perdamaian dan untuk membuka daripada jalur Mesir ini untuk bisa mereka masuk memberikan bantuan. Sebenarnya ini lagi diupayakan untuk bagaimana dunia ini sangat begitu perhatian terhadap Palestina. Karena sudah memuncak begitu luar biasa, boleh dikatakan rakyat Amerika saja menolak daripada Donald Trump. Kenapa Amerika menyerukan untuk segera gencatan senjata? Karena memang kekuatan Iran, kalau secara kita melihat global firepower, pandangan dunia tentang kekuatan militer daripada Iran itu berada di tingkat 14. Justru Israel di tingkat 17. Dan bahkan begitu canggihnya Iran bisa mengembangkan rudal Sahab 3 itu yang jangkauannya bisa 2000 km. Padahal Iran dan Israel ini jangkauan cuma 1.300 km. Artinya rudal Sahab 3 ini bisa menembus daripada Iran. Makanya ketika Iran bisa sampai ke Yordan, yang di situ adalah pangkalan militer, nyampe. Nah, ini dia yang khawatirkan oleh Amerika karena memang banyak dukungan dunia, sehingga Amerika buru-buru untuk menyatakan gencatan senjata. Padahal Iran nggak siap. Iran tuh tetap ingin melakukan perlawanan karena memang dukungan dunia. Karena Israel ini adalah penjahat. Kita melihat juga justru nggak bakalan kelar karena justru dengan gencatan senjata Israel masih membabi buta. Membom, menghantam warga yang tidak berdosa, warga yang tidak bersalah. Bukan orang-orang yang mengangkat senjata itu yang dibom, tapi anak-anak kecil, istri. Kenapa? Karena memang ada genosida sehingga tidak akan selesai. Pak Yaakov, melihat tanggapan dari Pak Novel tadi, ini kan dibilang perlawanan Iran terhadap Israel ini adalah dapat dikatakan aspirasi masyarakat dunia. Setuju atau tidak? Ya, baik. Jadi sekarang kita bisa lihat secara terbuka siapa yang di belakang proksi-proksi yang ada selama ini kan. Jadi mungkin bisa saya katakan ini lebih fair. Tapi kalau saya bisa mengemukakan pendapat pribadi saya sangat menyesalkan dengan ada perang ini. Saya berharap perang ini tidak perlu terjadi karena selain menimbulkan korban, tentu ini menambah rumit ya. Perdamaian yang sedang diupayakan oleh para tokoh-tokoh agama. Nah, saya sebagai bagian dari tokoh agama, saya melihat ini sebuah keadaan di mana di saat kita butuh kedamaian, kenapa orang malah tambah suka ada ego gitu untuk perang. Dan makanya kemarin saya dan beberapa tokoh agama yang ada di Indonesia menyerukan agar perang ini segera dihentikan. Ya kan, dua belah pihak menahan diri supaya tidak ada jatuh korban lagi di dua belah pihak. Karena ini sangat-sangat disesalkan untuk kemanusiaan. Baik. Bagi saya. Mas Yaakov, melihat ya, Israel yang menyerang Gaza kembali, Anda melihatnya seperti apa? Tindakan Israel dalam masuk ke Gaza kembali juga kan didemo oleh warga negaranya sendiri. Nah, saya meskipun sebagai pemuka agama Yahudi, tapi saya bukan seorang warga Israel, jadi saya mengemukakan dari seorang pendapat warga negara Indonesia bahwa memang ini hal yang sangat disesalkan dan kita berharap kiranya kedua belah pihak bisa segera mencapai gencatan senjata seperti waktu lalu gitu. Karena sudah terlalu banyak korban yang jatuh. Siapa yang tidak tersentuh gitu melihat tragedi ini kan. Sehingga kita berharap kiranya ego-ego manusia ini bisa, apalagi pemimpin ya, mereka bisa mencoba untuk mengontrol supaya tidak lagi menimbulkan korban. Kasihan kita lihat korban bayi, anak-anak, orang tua. Sampai kapan kita agama akan dibajak gitu. Saya tidak melihat ini sebuah konflik agama, tapi tentu sebagai pemuka agama saya menyesalkan gitu. Saya berharap kiranya setelah Iran dan Israel itu ada gencatan senjata, begitu juga perang yang ada di Gaza, supaya semua bisa kembali ke keluarga masing-masing gitu. Orang butuh hidup kan Mbak, untuk bisa mengurus keluarganya gitu. Baik. Pak Agung, kalau kita lihat perang ini kan melibatkan banyak sekali kekuatan besar gitu. Ada Iran, ada Israel, ada Amerika Serikat. Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya kekuatan militer salah satunya masing-masing itu seperti apa. Tapi jawabnya nanti usai segmen berikutnya. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Sebelumnya Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. The links the Persian Gulf to the rest of the world. About a fifth of the world's oil flows through it. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campur Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Sementara Indonesia, harga komoditas energi akan melonjak seiring naiknya harga minyak global. Lihat year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Sebelumnya, viral di media sosial pernyataan Presiden Prabowo yang meramalkan perang yang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, April lalu. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Presiden Prabowo juga telah siapkan langkah strategis untuk memitigasi dampak kondisi global. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Pak Agung, tadi kan dilihat bahwa Iran mengancam akan ditutupnya Selat Hormuz, yang mana ini kan juga merupakan jalur terpenting nih untuk distribusi minyak dunia. Kalau kita melihat saat ini kan sudah gencatan senjata, apakah masih ada kemungkinan Iran akan menutup Selat Hormuz atau seperti apa? Dari informasi yang kita dapat terakhir kelihatannya tidak, karena justru nanti rekan-rekan dari Iran seperti Cina akan berdampak lebih besar, kemudian negara lain akan dirugikan, dan juga keuntungannya apa? Karena pada akhirnya Israel pun sudah berhenti menyerang, dan Iran pun kalau dia mau menyerang juga tidak ada alasan untuk melakukan lagi, karena nanti akan dibalas-balasin lagi. Nah, padahal mereka perlu recovery setelah 12 hari, dia perlu recovery juga untuk membenahi kondisi ini. Akan kesejahteraan masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau dilanjutkan juga, apakah itu keuntungan strategis bagi Iran atau tidak? Kalau tidak, karena perang itu rasional, tindakan militer rasional. Jadi betul-betul dihitung economic of war-nya. Kalau dia ternyata tidak menguntungkan dilanjut lagi, ya tidak usah dilanjutkan. Ada batas dari perang, tidak ada perang yang berlanjut sampai habis-habisan semua, tidak ada. Semua rasional keputusannya. Yang nggak ada gunanya juga untuk dilanjutkan, begitu betul, ya Pak? Betul. Terus terkait recovery Iran, ini kan ada 3 fasilitas nuklir utama Iran yang diserang Amerika Serikat dan juga Israel, begitu. Ini apakah ada kemungkinan Israel ini masih bisa melanjutkan atau mengembangkan proyek nuklirnya? Iran.
Dari laporan DIA, Defense Intelligence Agency atau Badan Intelijen Pertahanan Amerika, itu katanya itu malah justru tidak terganggu program nuklir. Jadi serangan yang kemarin betul serangan bersifat lipstick, bersifat simbolik yang sebetulnya semua juga tahu akan sangat sulit menghentikan Iran. Makanya sekarang mengancam dengan segala cara jangan dilanjutkan karena mereka tahu bahwa akan sangat sulit menghentikan proses pengayaan uranium sehingga mencapai uranium grade untuk bom nuklir. Jadi sekarang tekanannya yang lain. Jadi tidak bisa menekan dengan militer saja, tapi juga tekanan yang lain. Dan praktis dari laporan itu menihilkan laporan bahwa berhasil menghancurkan reaktor nuklir. Jadi menghancurkan permukaan ya, tapi sesungguhnya pengayaan uranium sama sekali tidak terganggu, itu laporannya. Baik, nah Iran berita terbaru ini kan bersumpah akan melanjutkan proyek nuklir yang sudah dihancurkan oleh Amerika Serikat. Nah, poin melanjutkan ini seperti apa sebetulnya? Apakah si pengayaan uranium ini memang sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah dipindahkan atau bagaimana nih Pak? Proyek pengayaan uranium ini adalah untuk kepentingan damai dan itu Iran punya hak sepenuhnya. Jadi sebetulnya yang dihancurkan, diserang itu adalah proyek pengayaan nuklir yang damai, yang diawasi oleh Badan Nuklir Internasional. Jadi yang dilarang itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dilarang karena memang damai. Nah, cuman ditakutkan ini menjadi nuklir, makanya diserang. Jadi yang aneh itu adalah Israel dan Amerika itu menyerang sesuatu yang sebetulnya sesuai dengan aturan internasional. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau dia mengatakan melanjutkan lagi, ya itu sesuai dengan hukum internasional. Iran mendapat hak hukum untuk bisa melanjutkan karena itu untuk urusan damai. Memang membutuhkan pengayaan uranium untuk reaktor nuklirnya, gitu. Jadi sebetulnya. Cuman ilmunya ini yang ditakutkan sama Iran dan Amerika untuk malah meningkatkan jadi weapon grade, gitu ceritanya. Baik, Pak Novel, kalau kita bicara lagi soal gencatan senjata, Anda melihat gencatan senjata ini hanyalah sementara saja, hanya kamuflase, apa nanti akan menyerang lagi, Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat sudah dari Palestina dijajah oleh Israel yang memang mendeklarasikan dirinya negara yang berdaulat tahun 1948 itu sampai saat ini melakukan yaitu aksi-aksi kejahatan yang terus meningkatkan wilayah kekuasaan tanahnya yang begitu luas, yang sehingga kita melihat Palestina ini menjadi terjajah dan menjadi terzolimi. Nah, serangan-serangan yang nggak pernah berhenti dilakukan Israel yang sangat zolim mengarah kepada genosida ini tentunya akan membangkitkan kemarahan publik, khususnya tingkat internasional. Nah, PBB harus turun, PBB harus bersikap, PBB harus mempunyai memberikan sanksi kepada Amerika juga, kepada Israel karena melanggar perjanjian. Jadi di PBB pasal 51 piagam PBB itu bahwa serangan yang dilakukan oleh baik Amerika maupun Israel itu adalah kejahatan, melanggar daripada piagam PBB. Dan piagam PBB tentang pasal 51 piagam PBB itu masalah self defense, ya, itu melakukan wajib mereka, hak mereka untuk melakukan perlawanan. Baik secara individu maupun global maupun secara lokal mereka harus melakukan perlawanan dan ini sah didukung oleh PBB. Baik Palestina melakukan perlawanan yang sudah berpuluh-puluh tahun, begitu juga Iran yang sah melakukan perlawanan, artinya yang melanggar PBB harus memberikan sanksi. Kalau PBB berani, karena PBB ini sering Amerika melanggar perjanjian PBB, Israel melanggar perjanjian PBB, PBB nggak ada punya taring sampai saat ini. Kita berharap PBB ini sudah mendapat dukungan, bahkan Netanyahu dinyatakan PBB sudah menjadi penjahat perang. Tangkap dong musuhnya Netanyahu, karena ini berdampak yang sangat luar biasa. Nah, kita melihat apa yang tadi disampaikan Bapak Rabi Yaakov ini, itu memang agama dimanapun saya meyakinkan untuk yang namanya cinta kepada kedamaian. Jangan pernah kita untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang betul-betul menyengsarakan rakyat, menyengsarakan masyarakat. Karena dalam Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu cita-cita punya musuh, janganlah kamu bermimpi, bahkan berangan-angan punya musuh pun jangan. Namun Islam mengajarkan nggak bisa.
kita untuk diinjak terus-terusan, semut aja diinjak pasti menggigit. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan ketika sudah dapat poin. Iya, ketika sudah diperangin, maka kita wajib untuk melawan. Jadi sesuai arahan PBB, kemudian daripada pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini, harus dihapuskan. Baik, kita akan melanjutkan ke Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto, kalau kita lihat peran Qatar ini kan sangat menarik. Mereka membantu menengahi gencatan senjata, tapi diinformasikan ini terlibat diam-diam dengan sekutu Israel di Amerika Serikat dan juga menengahi gencatan senjata. Tapi kita akan jawab usai jeda, Prof. Hik. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Anda kembali di The Prime Show pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Prof. Hikmahanto, peran dari Qatar ini kan juga dapat dibilang penting karena Qatar sebelumnya juga sempat terkena imbas karena pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar itu kan juga kena serangan begitu. Tapi ada informasi bahwa Qatar malah ikutan menengahi gencatan senjata antara Iran dan Israel. Ini sebetulnya seperti apa, Prof. Hik? Ya, kalau kita lihat Qatar, memang ada serangan ke Qatar, tapi sebenarnya serangan itu ditujukan ke pangkalan militer Amerika Serikat. Dan Iran sepertinya sudah memberitahu kepada Qatar kapan serangan itu dilakukan. Dan oleh Qatar, informasi ini disampaikan kepada Presiden Trump, sehingga Presiden Trump dapat meminta personel yang ada di pangkalan militer untuk keluar, sehingga ada pernyataan dari Presiden Trump bahwa Iran memang melakukan serangan dan mereka memberitahu, ya, tapi memberitahunya sebenarnya memberitahu bukan ke Presiden Trump, tetapi ke pihak Qatar. Nah, pihak Qatar lah yang memberitahu kepada Presiden Trump. Itu pertama. Nah, yang kedua, Iran tidak punya masalah dengan pihak Qatar, sehingga dari pihak Qatar mereka menganggap bahwa ya memang dia harus dibebaskan dari apapun serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Iran. Oleh karenanya Iran bersedia untuk menjadi, Qatar bersedia menjadi mediator. Dari pihak Amerika Serikat, Trump tidak mungkin bicara langsung ke Iran, bicaranya ke pihak Qatar, dan kemudian Qatar menyampaikan kepada Iran. Iran mengancam akan tutup Selat Hormuz. Tapi dengan adanya gencatan senjata, apakah kemungkinan Iran masih akan menutup Selat Hormuz atau akan seperti apa? Saya rasa tidak. Karena penutupan Selat Hormuz itu diwacanakan di parlemen Iran, yang kemudian akan ditentukan oleh majelis tertinggi di Iran, apakah ditutup atau tidak. Nah, tapi sekali lagi seperti tadi saya awal katakan bahwa wacana ditutupnya Selat Hormuz ini sebenarnya sebagai serangan balik terhadap Iran ke Amerika Serikat. Ya, karena apa? Yang kemudian panik itu adalah bursa di Amerika Serikat. Yang panik itu adalah negara-negara Uni Eropa karena kekhawatiran mereka tidak akan mendapat pasokan minyak. Kalaupun mendapat pasokan minyak dengan harga yang sangat mahal, dan ini akan berdampak pada perekonomian nasional mereka masing-masing. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya gencatan senjata ini terkait dengan penutupan Selat Hormuz itu tidak akan terjadi. Ini kan Amerika Serikat sebelumnya pernah menuding Iran bahwa Iran ini tidak mematuhi perjanjian nuklir yang pernah disepakati pada tahun 2015 gitu. Iran kekeh bahwa mereka bilang program nuklir yang dikembangkan ini kan bertujuan untuk damai, tapi Amerika Serikat seperti mencari-cari alasan begitu. Apakah ini juga salah satu alasan Amerika menyerang Iran untuk menginvasi negara lain padahal yang diincar adalah minyaknya Iran gitu? Ya, kalau fenomena seperti itu kita bisa pahami ya, dengan alasan bahwa adanya mass weapon of destruction, dan kemudian membentuk pasukan multinasional, dan kemudian menurunkan Saddam Hussein. Tetapi setelah ada di sana dan keluar, ternyata tidak ada itu MWD-nya itu sampai dengan hari ini. Jadi banyak negara yang mengatakan bahwa ini dijadikan alasan bagi Amerika Serikat untuk masuk ke Irak untuk melakukan apa sebenarnya?
bukan soal minyak dan sebagainya, tapi menurunkan rezim, ya, rezim change. Nah, ini yang mungkin tadinya juga mau dilakukan di Iran, ya. Awalnya memang Presiden Trump berbicara soal regime change dan dia mengatakan Iran nanti akan menjadi MIRA, make Iran great again, dengan adanya perubahan rezim, mengembalikan Pahlavi, ya, keluarga Pahlavi untuk menjadi pemimpin di Iran yang sangat pro terhadap Israel maupun Amerika Serikat. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto. Saya akan ke Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, Anda sebagai seorang pemuka agama Yahudi begitu di Indonesia, Anda melihat serangan Israel ini apakah perlu dihentikan secara menyeluruh begitu? Tidak hanya di Iran saja, tapi juga di Gaza dan beberapa negara lainnya yang juga ikut terkena imbasnya. Ya, tentu saja Mbak, itu harapan saya juga. Karena tadi kan disinggung oleh Mas Novel ya, bahwa apapun yang terjadi di sana itu memunculkan kebencian dari atau kemarahan dari seluruh dunia, sehingga kita lihat dampaknya banyak serangan antisemitisme atau anti Yahudi itu terjadi ke kelompok-kelompok Yahudi yang tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan serangan Israel tersebut, dan ini terjadi di hampir seluruh dunia. Apalagi kita tahu ajaran Yahudi itu sangat menjunjung kemanusiaan dan pentingnya nyawa. Kita tahu ada ajaran dalam Talmud yang mengatakan barang siapa menyelamatkan satu jiwa, dia menyelamatkan seluruh isi dunia. Dan siapa yang membunuh satu jiwa, dia membunuh seluruh umat manusia. Ini padanannya ada di Quran juga. Jadi saya berharap apapun yang terjadi di Israel ini tidak terbawa panasnya untuk umat komunitas baik Yahudi dan Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia. Saya berharap hubungan yang sudah baik ini tetap terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Pak Yaakov. Terakhir, Pak Novel, silakan singkat saja. Jadi perlu kita harus bersatu menjaga kedamaian dunia. Namun jangan melupakan juga daripada eksistensi Palestina itu harus dijaga, kemerdekaannya harus betul-betul terpenuhi. Dan yang paling terpenting buat kita adalah Masjid Al-Aqsa, Al-Quds itu adalah kota suci di antara 3 kota suci umat Islam yang sampai saat ini belum kembali ke pangkuan umat Islam. Nah, ini yang kita nggak bakalan berhenti untuk merebut kota suci Al-Quds ini, Masjid Al-Aqsa, untuk kembali ke pangkuan kita. Mungkin kalau itu sudah terjadi, Palestina merdeka, kemudian juga Al-Quds ataupun Masjid Al-Aqsa balik kepada kita, mungkin kita bisa lebih berdamai karena hak-hak kita sudah terpenuhi. Dan PBB saya sekali lagi meminta kepada masyarakat dunia untuk sama-sama memperjuangkan Masjid Al-Aqsa untuk kembali ke pangkuan umat Islam. Baik, terima kasih banyak Pak Novel. Sebelumnya juga ada Profesor Hikmahanto, Pak Yaakov, dan juga ada Pak Agung Sasongkaji yang sudah bergabung bersama dengan The Prime Show malam hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh